video kali ini saya akan membahas tugas 1 mata kuliah Pancasila mengenai proses lahirnya Pancasila, nilai-nilai yang terkandung, dan tentunya relevansi bagi generasi muda. Teman-teman, mari kita simak video berikut ini. Pancasila merupakan cerminan cita-cita luhur yang tertanam dalam budaya dan peradaban bangsa Indonesia. Bukan sekedar dalam frasa, Pancasila memegang peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai landasan negara. Warisan agung bangsa Indonesia yang dikenal sebagai Pancasila perlu dilestarikan dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pemahaman dan penerapan cita-cita Pancasila, kita dapat membangun bangsa yang maju, berkeadilan, dan bersejahtera. Para pendiri bangsa terutama termotivasi untuk mempertimbangkan pembentukan negara berdasarkan kondisi yang keras dan tidak adil yang berlaku di Indonesia selama era kolonial. Setelah pertimbangan yang cermat, Pancasila dipandang sebagai pilihan terbaik untuk menciptakan negara yang otonom, bersatu, berdaulat, adil, dan sukses bagi Indonesia. Proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara melibatkan 3 badan penting dan melalui beberapa tahap krusial, yaitu BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Sejarah lahirnya Pancasila berawal dari proses sidang pertama BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Tujuan sidang ini adalah merumuskan dasar negara Indonesia Merdeka. BPUPKI bertugas menyelidiki dan menyusun dasar negara bagi Indonesia Merdeka. Dalam sidang pertamanya, beberapa tokoh menyampaikan usulan mengenai dasar negara. 1. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 mengusulkan 5 asas: perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. 2. Suepomo pada tanggal 31 Mei 1945 mengusulkan 5 dasar: persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. 3. I.R. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan usulan 5 prinsip yang ia namakan Pancasila, kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Waktu perumusan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945, setelah sidang BPUPKI dibentuk Panitia 9 diketuai I.R. Soekarno untuk merumuskan kembali usulan-usulan dasar negara. Hasil rumusan ini dikenal sebagai Piagam Jakarta yang memuat rumusan 5 sila: 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia yang baru merdeka, dilakukan perubahan pada sila pertama sebelum Pancasila disahkan. Pengesahan Pancasila pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI mengadakan sidang dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 termasuk pembukaannya. Sebelum pengesahan, frasa kontroversial dalam sila pertama Piagam Jakarta diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini menunjukkan sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan golongan. Rumusan sah sebagai dasar negara: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, rumusan Pancasila yang sah menjadi dasar negara Indonesia tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Peristiwa perumusan Pancasila dari BPUPKI hingga pengesahan oleh PPKI mencerminkan nilai-nilai luhur yang menjadi inti dari kepribadian bangsa Indonesia. 1. Toleransi dan kebijaksanaan terlihat jelas dalam momen perubahan sila pertama dari Piagam Jakarta. Para pendiri bangsa, termasuk tokoh-tokoh Islam, menunjukkan sikap rela berkorban dan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan golongan demi persatuan bangsa yang majemuk. 2. Musyawarah dan mufakat. Seluruh proses perumusan dasar negara dilakukan melalui perdebatan dan penyampaian pendapat dalam sidang BPUPKI dan PPKI. Mereka menghargai perbedaan pendapat dalam mencapai keputusan melalui persatuan yang didasarkan pada hakikat kebijaksanaan. 3. Semangat kekeluargaan dan gotong royong. Para tokoh bekerja keras dan bersama-sama merumuskan fondasi negara tanpa memandang suku ataupun agama, menunjukkan semangat untuk mencapai cita-cita bersama. 4. Integritas dan patriotisme. Para pendiri bangsa memiliki komitmen kuat untuk mendirikan negara yang berdaulat dan adil dengan menanamkan nilai-nilai kebangsaan yang digali dari budaya Indonesia sendiri. Pelajaran terpenting dari sejarah lahirnya Pancasila adalah kemampuan untuk bersatu dan berkompromi di tengah perbedaan yang ada. Para pendiri bangsa mengajarkan bahwa 1. Perbedaan suku, agama, dan pandangan politik tidak boleh menjadi penghalang untuk mencapai tujuan nasional yang lebih besar. 2. Setiap masalah harus diselesaikan melalui diskusi yang jujur dan terbuka dengan mengedepankan akal sehat dan kepentingan bersama, bukan dengan paksaan atau kekerasan. 3. Kita harus siap mengesampingkan kepentingan pribadi atau golongan demi keselamatan seluruh rakyat Indonesia.